Hello, good morning fifth grade. How are this morning? As usual, I hope all of you full of spirit and then stay healthy. Okay, now we are going to learn about math, matematika. Okay, don't forget to pray first. Jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Okay, now let's see the video. Nah, anak-anak, kamu boleh buka buku kamu halaman 124, buku matematika ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada disajikan data dalam bentuk diagram batang. Coba kamu perhatikan tabel golongan darah kelas 5 SD Albidin berikut. Tapi sebelumnya kamu harus mengikuti beberapa langkah. Nah, yang pertama, membuat sumbu tegak untuk data banyak siswa dan sumbu mendatar untuk golongan darah. Karena yang diketahui di situ banyak siswa dan juga golongan darahnya. Nah, di sini kamu tuliskan seperti biasa golongan darah siswa kelas 5 SD Albidin. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, tuliskan data-data sesuai kategori di sumbu tegak dan mendatar. Nah, seperti ini. Kamu perhatikan ya anak-anak, dia sumbu yang vertikal dia menunjukkan banyak siswa, sedangkan yang horizontal dia menunjukkan golongan darah. Harus tegak lurus ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita buat banyaknya siswa mulai dari 0 titiknya ya anak-anak. Nah, selanjutnya angka 4, 6, 8, dan 10. Nah, itu dia untuk sumbu tegaknya. Selanjutnya kita masuk pada sumbu mendatar, yaitu golongan darah. Nah, di situ kita cantumkan golongan darah A, B, AB, dan juga O. Oke, nah itu dia untuk langkah yang kedua. Selanjutnya kita masuk langkah yang ketiga. Gambarlah batang bentuk persegi panjang di setiap kategori golongan darah sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, kamu perhatikan golongan darah A berapa banyak siswanya? Nah, di situ dia banyak siswanya ada 4. Maka kamu buat diagram batangnya di angka sampai 4. Tidak boleh melebihi ya anak-anak. Nah, golongan darah B banyak siswanya ada 6. Selanjutnya AB ada 10. Dan untuk O ada 4. Nah, seperti ini dia untuk diagram batangnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan tabel berat badan bayi dari lahir sampai umur 5 bulan di bawah ini. Nah, coba kamu perhatikan tabel ini ya anak-anak, ada dia umur dalam bulan dan juga berat badan dalam kilogram. Nah, sebelum kamu menyajikan data dalam bentuk diagram garis, ada langkah-langkah yang harus kamu ikuti. Nah, yang pertama, membuat sumbu tegak untuk data berat badan dan sumbu mendatar untuk umur. Nah, di sini seperti biasa kalau kita mau menggambarkan sebuah bentuk diagram, kamu harus buat dulu judulnya. Judul dari datanya seperti ini, berat badan bayi dari lahir sampai umur 5 bulan. Nah, sumbu tegaknya berat badan dalam kilogram, sumbu mendatarnya umur dalam bulan. Nah, itu dia seperti langkah yang nomor 2. Tulislah data-data sesuai kategori di sumbu tegak dan mendatar. Di sumbu tegaknya dia ada berat badan ya anak-anak, dan di sumbu mendatar ada umur dalam bulan. Nah, selanjutnya kita buat angka 1, lalu diikuti angka 2, angka 3. Kenapa berurut, Miss? Karena coba perhatikan umurnya ataupun berat badannya di situ dia paling banyak 7,5. Nah, kamu harus buat angkanya lebih dari 7,5 ya anak-anak. Nah, di sini dibuat dia sampai 8. Oke? Dan untuk umur dalam bulan dari 0 sampai 5, berarti kamu buat dia seperti ini. Oke, coba perhatikan diagram garis ini. Nah, di sini sudah dibuat garis-garis hubung ataupun garis-garis putus untuk mempermudah kamu memperhatikan berat badan yang pakai 4,5, 5,5, 7,5. Nah, selanjutnya untuk umur kamu tuliskan mulai dari 0, 1, 2,
sampai dan 3, 4, 5. Nah, dia sampai angka 5 ya anak-anak, karena di situ yang paling maksimal atau paling banyak dia pada angka 5. Oke, untuk umur dalam bulan. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, berilah tanda titik tebal di pertemuan setiap kategori umur sesuai dengan berat badan. Nah, di sini kita akan mulai membuat titik untuk membuat diagram garisnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan untuk umur 0, maka dia berada pada berat badan 3 kg, maka di situ dibuat sudah titik. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya untuk umur 1 bulan dia berada pada berat badan 4 kg, maka kamu buat titiknya sesuai dengan berat badannya. Dan untuk umur 2 bulan ada pada 4,5. Nah, dia berada di antara 4 dan 5. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, sekarang setelah kamu sudah membuat titik-titiknya, maka kamu ikuti langkah selanjutnya. Hubungkan titik-titik tebal tersebut dengan garis. Nah, di sini kita mulai dari angka yang terkecilnya ya anak-anak ya. Di sini dia berat badan mulai dari 3. Nah, biasanya untuk diagram garis ini kamu menggunakan pulpen yang berwarna berbeda. Misalnya pulpen warna merah ya anak-anak, sehingga dia terlihat yang mana diagram garisnya. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita untuk matematika hari ini. Miss harap kamu dapat mengerti, dan atau jika kamu belum mengerti, kamu boleh perhatikan buku kamu, baca ulang kembali buku kamu, dan boleh bertanya ke Miss langsung ya anak-anak. Oke, minggu depan kita akan membuat Zoom meeting di mana kita akan membahas mengenai diagram lingkaran. Jadi Miss Yesi mau anak-anak semua mempersiapkan busurnya, oke, agar mempermudah kita memahami mengenai diagram lingkaran tersebut. Oke anak-anak, that's all for today. Goodbye, see you tomorrow.